Selamat pagi adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama kakak yang akan menjelaskan topik kali ini yaitu Putra. Kakak berasal dari Universitas Samratulangi, program studi ilmu kehutanan. Kakak kali ini akan menjelaskan tentang keanekaragaman sayuran lokal yang ada di Nusantara, khususnya Sulawesi Utara. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah menyimak dari penjelasan Kakak Ani tentang keanekaragaman satwa. Kali ini Kakak akan membahas tentang keanekaragaman sayuran, yaitu sayuran yang hanya dapat ditemui di Sulawesi Utara atau sayuran yang khas yang terdapat di Sulawesi Utara. Lanjut. Nah, sebelum kita mengetahui apa saja sayuran lokal yang ada di Sulawesi Utara, kita harus mengetahui apa itu sayuran. Apa sih sayuran itu? Pasti di dalam benak adik-adik, sayuran itu mempunyai rasa yang pahit dan tidak enak untuk dimakan. Tetapi sayuran itu sangat bermanfaat untuk tubuh adik-adik. Nah, apa arti dari sayuran? Sayuran adalah segala sesuatu yang berasal dari tumbuhan, termasuk jamur yang dapat disayur. Dengan pengungkapan lain, segala sesuatu yang dapat atau layak disayur. Jadi sayuran itu bagian dari tumbuhan yang dapat kita masak. Contohnya daun, buah, bunganya, dan batangnya. Dari tanaman tersebut dapat yang dimasak itu dinamakan sayur atau sudah jadi sayuran. Nah, apa sih manfaat sayur untuk tubuh kita atau untuk adik-adik? Nah, ini dia. Nah, yang pertama, manfaat sayuran itu memperlancar buang air besar. Yang kedua, mempertahankan berat badan yang seimbang. Yang ketiga, sumber energi tubuh. Dan yang keempat, membersihkan racun dalam tubuh. Dan yang kelima, menjaga kesehatan mata. Yang keenam, membuat kulit sehat. Yang ketujuh, memperkuat tulang. Dan yang kedelapan, menu makanan sehat. Jadi, sayuran itu mempunyai manfaat yang sangat baik untuk adik-adik. Nah, ternyata ada loh sayuran yang hanya dapat ditemui di satu wilayah atau tempat, khususnya sayuran yang khas dikonsumsi oleh masyarakat Sulut atau hanya terdapat di Sulut. Mau tahu sayuran apa saja yaitu? Kalau ingin tahu, mari simak penjelasan kakak berikut. Nah, ini ada gambar-gambar dari sayuran lokal yang ada di Sulawesi Utara. Sebelum kakak menjelaskan tentang tanaman apa saja yang ada di Sulawesi Utara, sebelum itu kita harus mengetahui apa arti sayuran lokal Sulawesi Utara. Nah, ini dia. Sayuran lokal Sulawesi Utara adalah sayuran yang beradaptasi di daerah Sulut dan dapat tumbuh dengan baik dalam arti potensi tanaman tersebut terekspresi secara penuh sebagai hasil interaksi antara pengaruh lingkungan dan faktor genetik. Jadi arti dari kalimat ini yaitu sayuran ini hanya dapat tumbuh di lingkungan yang ada di Sulawesi Utara karena lingkungan Sulawesi Utara ini sangat cocok untuk ditumbuhi tanaman-tanaman yang ada pada gambar yang kakak tampilkan. Jadi dinamakan sayuran lokal. Nah, sayur. Kakak akan mengidentifikasi gambar yang tadi berdasarkan yang pertama, bentuk atau bagian yang dijadikan sayur. Yang kedua, warna sayur. Yang ketiga, manfaat dominan sayur. Dan yang keempat, dapat ditemukan di mana. Nah, dari adik-adik ini ada enggak yang tahu enggak tanaman apa yang ada pada gambar ini? Nama tanaman ini yaitu leilem. Leilem merupakan salah satu tanaman endemik Sulawesi Utara. Jadi leilem itu hanya dapat ditemui di Sulawesi Utara. Daunnya sering yang dijadikan sayur yaitu daunnya. Daunnya berbentuk oval dan yang masih berwarna hijau.
Manfaat dari sayuran laylam yaitu mengandung nutrisi penting untuk meningkatkan imun tubuh dan berpotensi sebagai suplemen makanan. Sayuran laylam sudah kita ketahui dapat ditemukan di seluruh daerah Sulut karena daerah Sulut memiliki lingkungan yang baik untuk tanaman ini tumbuh. Berikut. Pasti dari adik-adik ini belum ada yang tahu tanaman apa ini yang ada pada gambar ini. Ini kakak kasih tahu. Nah, tanaman ini namanya tanaman koles. Koles merupakan salah satu jenis sayuran khas Minahasa. Dikenal dengan nama latin Sirtandra sp. Jenis ini termasuk herba atau tanaman obat yang tumbuh secara alami di kawasan Kesatuan Pemangkuan Hutan Konservasi Tangkoko, Bitung, Sulawesi Utara. Jadi masyarakat sekitar hutan Tangkoko memanfaatkan tanaman koles untuk dijadikan sayur. Bagian apa saja sih yang dijadikan sayur? Nah, yang dijadikan sayur yaitu buah dan bunganya. Bunganya yang berbentuk seperti bunga mawar yang berwarna kekuning-kuningan, dan buahnya yang berbentuk seperti biji-bijian yang berwarna kehitam-hitaman. Jadi yang dijadikan sayur yaitu bagian bunga dan buahnya. Yaitu manfaat dari sayuran koles yaitu sebagai sumber serat pengganti sayuran lainnya, karena tumbuhan ini hanya dapat tumbuh di dalam hutan. Jadi masyarakat sekitar memanfaatkan sayuran koles untuk alternatif sayuran yang dapat dimakan, penambah pangan untuk dimakan bagi masyarakat. Yang sudah kita ketahui, sayuran ini atau tanaman ini dapat kita temukan di kawasan Kesatuan Pemangkuan Hutan Konservasi KPHK Tangkoko Bitung, Sulawesi Utara. Nah, berikut. Nah, yang ketiga ini pasti dari adik-adik sudah familiar dengan tanaman ini. Pasti di pekarangan rumah adik-adik sudah ada tanaman ini. Nama tanaman ini yaitu gedi. Tanaman gedi yang dijadikan sayur yaitu daunnya. Daun gedi adalah jenis tanaman yang biasa disebut sebagai sayuran nyondok yang banyak tumbuh di Indonesia Timur, khususnya di Manado. Tanaman ini sangat mudah untuk ditanam. Yang dijadikan sayur dari tanaman ini yaitu daunnya. Daunnya yang masih berwarna hijau sering dijadikan sayur seperti kuah asam atau juga banyak juga dijadikan tumis. Manfaat dari sayuran gedi yaitu sebagai obat penyakit MAH karena kandungan dalam daun gedi bisa melindungi lapisan lambung. Kita lanjut. Nah, yang keempat ini adalah daun tanaman pangi. Tanaman pangi dapat dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Manado. Terutama di Manado, daun ini dijadikan masakan sayur dan untuk menyimpan daging. Yang dijadikan sayur dari tanaman pangi yaitu daunnya. Daunnya yang masih berwarna hijau sering dijadikan sebagai sayur. Manfaat dari sayur pangi yaitu dapat menyembuhkan cacingan dan dipakai untuk mengobati luka luar. Sayuran ini banyak ditemui di Sulawesi Utara. Nah, berikut ini kakak akan coba untuk adik-adik menebak tanaman lain yang sering dijadikan sayur khas Sulawesi Utara. Nah, yang pertama ini tanaman apa? Ayo. Tanaman ini adalah tanaman pepaya. Yang dijadikan sayur dari tanaman pepaya yaitu bunganya. Bunganya walaupun terasa sangat pahit, tapi bunganya ini yang dijadikan sayuran sangat bermanfaat untuk adik-adik. Walau pahit tapi bermanfaat untuk tubuh. Nah, yang kedua adalah ada tanaman kangkung. Tanaman kangkung sudah sehari-hari mungkin adik-adik sudah makan. Sayuran ini juga sangat sering dikonsumsi oleh masyarakat Sulawesi Utara. Nah, dan yang ketiga ada atau orang-orang sini bilang labu kuning atau orang-orang sini bilang sambiki. Yang dijadikan sayur dari sambiki yaitu buahnya yang di dalam. Buahnya yang berwarna kuning sering dijadikan bahan tambahan untuk pembuatan bubur Manado.
dan sering dijadikan sayur santan sambiki yang begitu enak. Ya, terima kasih atas adik-adik yang sudah menyimak penjelasan dari kakak. Semoga penjelasan kakak dapat menambah wawasan adik-adik tentang sayuran lokal Sulawesi Utara. Jadi, apa saja sih sayuran lokal di Sulawesi Utara? Jadi adik-adik sudah bisa menjawab. Ada tanaman pangi, tanaman gedi, tanaman koles, dan lain-lain. Semoga ilmu yang kakak sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.